asli Nusantara. Sehingga kemudian Semar itu sebagai kakak dari peradaban Hindu-Buddha ini merupakan simbol kapitayan atau kabuyutan, atau bahkan penjelmaan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal bahasa asli Melayu kuno yang artinya merupakan dewa asli Nusantara sebagai jejak-jejak monoteisme. Pemirsa, kita akan terus menggali jejak-jejak sejarah dan peradaban leluhur kita, leluhur Nusantara yang ternyata 1001 cerita yang sangat panjang dalam rentang waktu pengalaman hidup manusia ya. Pithecanthropus erectus 1,5 juta tahun silam, sehingga Pulau Jawa ini mengajarkan pengalaman hidup manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam. Di bawah kita atau mungkin di bawah pohon kapuk raksasa sebesar ini gitu ya, yang merupakan sebuah simbol kelestarian alam ya, dan keindahan alam Nusantara ini serta budaya-budaya yang ada di atasnya. Kali ini kita mencoba mereview semacam penemuan batu semar raksasa yang dicengkram akar pohon gitu ya. Sebenarnya cerita Punokawan atau cerita yang berkisah tentang Semar, Gareng, Petruk, Bagong versi Jawa Tengah ini ya. Sedangkan versi Jawa Timur Semar, Gareng, Besut, Bagong. Bahkan versi Jawa Barat juga berbeda. Ternyata Semar, Cepot, dan Gareng serta beberapa tokoh yang lainnya seperti Dawala ya. Nah, ini semuanya berada dalam Serat Kanda maupun Serat Paramayoga. Sedangkan pada masa lalu gitu ya, sambil berjalan-jalan, sebenarnya sejak kapan sih cerita Punokawan ini muncul? Padahal dalam kitab Mahabharata yang asli tidak ada, dalam kitab Ramayana juga tidak ada. Ternyata kemudian dalam perkembangannya, baik dalam Serat Paramayoga maupun Serat Kanda, dalam kitab Mahabharata muncul tokoh Semar sebagai pamong dari Abimanyu, termasuk kemudian keluarga dari Sugriwa, keluarga dari Sri Rama gitu ya. Sehingga kemudian berbagai macam persoalan yang ada di budaya yang ada di Jawa ini menjadi semacam sesuatu yang patut kita menggunakan pendekatan multidimensi. Jadi batu-batu di sini memang sangat-sangat besar ya. Kemudian semak-semak pakai sayur, tanaman kopi arabica, di bawah naungan ribunya pepohonan, pohon kampuk, pohon pinus, termasuk pohon mahoni ini terawat dengan baik. Bahkan kemudian sulur-suluran gadung yang nama kunonya itu janggan, itu melilit-lilit ya, melilit-lilit jalinannya memenuhi batang-batang pohon ini. Dan disinilah kemudian cerita Semar, perutnya buncit, matanya sembab, berkuncung gitu yang dan sangat gemuk. Ini ternyata dalam beberapa versi kitab Paramayoga sebagai penjelmaan Sang Hyang Tunggal, atau juga merupakan kakak dari Dewa Siwa atau Batara Guru ya. Jadi ini sesuatu kajian yang sangat unik dalam tradisi Jawa. Beberapa batu yang ada di samping kita memang unik, juga memang semacam jejak-jejak arcaan finis gitu ya. Dan beberapa batu ada reco lanang, reco wedok, watu poco, watu dalan, dan serta kemungkinan ada semacam arca Semar raksasa yang juga unfinished gitu ya. Jadi cerita Semar ini diduga memang agama lokal mewakili semacam kepercayaan asli sebelum perkembangan agama Hindu dan Buddha. Artinya sebagai kakak dari Dewa Siwa, ini merupakan kebudayaan yang muncul sejak awal Masehi sebagai kemudian kelanjutan ya, atau sebagai penerus dari kemudian peradaban asli Nusantara. Sehingga kemudian Semar itu sebagai kakak dari peradaban Hindu-Buddha ini merupakan simbol kapitayan atau kabuyutan, atau bahkan penjelmaan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal bahasa asli Melayu kuno yang artinya merupakan dewa asli Nusantara sebagai jejak-jejak monoteisme di masa-masa prasejarah. Jadi
Jadi kemunculan memang pemujaan kepada Semar gitu ya, yang sebagai saudara tua dari Siwah Mahadewa. Ini sesuatu yang sangat unik untuk menghargai kepercayaan lokal bumi Nusantara. Ini kemudian semacam adanya akulturasi, toleransi, pluralitas di masa lalu yang kemudian berbaur menjadi satu dalam sebuah peradaban yang multi budaya. Terutama di era kerajaan Majapahit, ini benar apa yang ditulis oleh Empu Tantular dalam kitab Sota Soma ya, Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruwa. Jadi di belakang kita ini ya, jadi masyarakat mengenalnya sebagai batu semar raksasa yang dicengkram pohon, kemungkinan pohon keluwak jantan gitu ya. Itu akar-akarnya itu sampai menyengkram. Memang mirip dengan apa namanya kisah kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara di atas punggungnya. Jadi cerita Samudra Mantana ini ada dua versi. Versi Jawa dalam kitab Tantu Pagelaran dan versi dari India dalam Adi Parwa ya, yang merupakan apa namanya adegan pengadukan Samudra Mantana guna menggapai atau mendapatkan air amerta. Sedangkan kisah Samudra Mantana dalam versi Jawa kitab Tantu Pagelaran adalah ketika kura-kura raksasa ini membawa di punggungnya gunung atau memangkas gunung Mahameru dari India dibawa ke Pulau Jawa agar Pulau Jawa itu stabil. Karena dalam cerita itu sebelum kemudian distabilkan oleh adegan Tantu Pagelaran ini, Pulau Jawa terombang-ambing. Sehingga kemudian dari India, Jambudipwa, dari Gunung Mahameru atau Himalaya ini ujungnya dipangkas, dibawa ke Pulau Jawa. Berceceran menjadi gunung-gunung ya, yang kemudian dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Gunung Lawu, Gunung apa namanya, kemudian Kelut, Gunung apa namanya Welirang, Arjuna, sampai Gunung Semeru atau Mahameru. Kemudian Pulau Jawa miring ke timur sehingga kemudian puncaknya dipangkas dan jatuh menjadi sebelah sini ya, yaitu Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Jadi disinilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai batu semar ya, sosok yang sangat luar biasa sekali. Jadi batu semar ini kebetulan dicengkram oleh akar pohon raksasa. Rahayu, 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 rahayu. Begini ya. Nah, jadi mungkin dari sinilah kemudian ada jejak-jejak magis dan sakral. Jadi masyarakat mengenalnya sebagai batu semar ya. Nah, jadi batu semar memang kisah Semar itu sebenarnya bukan hanya ternyata gubahan Wali Songo. Kemungkinan para wali ini meneruskan dari tradisi kuno, karena muncul orang-orang lucu ini itu sudah ada sejak zaman Kadiri. Empu Panulu dalam kitabnya, karyanya yaitu kitab Gatot Kaca Seraya, itu ada tokoh-tokoh semacam kawulo serta tokoh-tokoh jelmaan dewa ini ya, yang bernama Kertala, Punta, dan Jurudeh. Inilah yang kemudian cikal bakal Ponokawan ini setelah kemudian diduga masa akhir Majapahit berubah namanya menjadi Semar Petruk Gareng Bagong. Nah ini dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi Semar tidak hanya sebagai wujud dari kawulo atau rakyat jelata, namun di dalamnya itu juga ada jelmaan dari Sang Hyang Tunggal. Kemungkinan munculnya istilah apa namanya manunggaling kawulo Gusti itu kemungkinan mungkin muncul di dalam diri Semar ini. Jadi kemungkinan batu semar raksasa ini yang dicengkram akar pohon raksasa yang sangat luar biasa sekali ini kemudian terus memberikan kisah-kisah tradisi Jawa tentang Semar. Bahkan dalam salah satu dikisahkan ketika Semar menjadi bekakak, itu suatu ketika Abimanyu sedang menyekar di makam leluhurnya. Itu kemudian ada suara tanpa rupa yang mengatakan, "Aku meminta Semar menjadi sesembahan bekakak." Akhirnya kemudian Abimanyu dalam keadaan sedih, kemudian menangis, kemudian bilang kepada Semar bahwasanya di dalam kuburan sana itu ada suara tanpa rupa. Akhirnya Semar marah dan menuju kuburan tersebut, dicari suara tersebut berasal dari mana. Ternyata di dalam makam Palasara itu ada Batara Guru yang menyamar gitu ya, dan bersembunyi di sana. Sehingga kemudian Semar marah dan kemudian apa namanya semacam kemudian bertarung dengan Batara Guru, dan Batara Guru hampir kalah. Inilah karena memang dalam ceritanya Semar merupakan kakak dari Batara Guru. Semoga bermanfaat.